Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi. Salawat beserta salam kita semoga tercurah limpahkan di baginda Allah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara calon guru penggerak Bapak M. Adi Subagja SPD dengan tema diseminasi modul 1.4 budaya dan positif. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama agar acara ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Ibu Kasdim SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Semoga kegiatan ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Ciplak yang saya hormati, kemudian Bapak M. Adi Subagja sebagai calon guru penggerak dalam hal ini mengadakan kegiatan destinasi di satuan pendidikan SMP Negeri 1 Ciplak. Mudah-mudahan beliau dalam menjalankan tugasnya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu semuanya, saya atas nama pimpinan sekolah ini dengan program pemerintah dengan diadakannya calon guru penggerak, dan alhamdulillah dari sekolah kita ada yang terpanggil sebagai calon. Itu merupakan suatu kebanggaan buat kita bersama bahwa selain untuk meningkatkan kompetensi dari calon guru penggerak juga berdampak positif kepada proses pembelajaran di kelas dan berdiskusi di komunitas sekolah kita dalam rangka untuk meningkatkan baik kompetensi siswa maupun kompetensi para guru sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini Pak Heri akan mengadakan diseminasi tentang modul titik 1.4 tentang budaya positif, yang mana budaya positif ini telah dirancang di sekolah kita, dan kebetulan bahwa budaya positif sangat mendukung terhadap proses
merupakan suatu kegiatan yang sangat positif. Dari kami di sekolah kita telah diprogramkan bahwa budaya positif itu harus menjadi suatu kebiasaan, sehingga kebiasaan tersebut bisa diterapkan, bisa diimplementasikan dalam berkehidupan sehari-hari dan di satuan pendidikan. Budaya positif yang sesuai dengan kondisi dan karakter di sekolah kita, yaitu bagaimana caranya baik kepala sekolah, rekan guru bersama-sama dan seluruh siswa yang ada di satuan pendidikan Jembrana untuk melaksanakan secara rutinitas, sehingga proses tersebut bisa meningkatkan sesuai dengan kurikulum yang telah kita sepakati bersama, yaitu kurikulum merdeka. Dan kebetulan setelah kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, hal ini menjadi suatu fokus kita bersama bahwa budaya positif itu dilakukan di berbagai sisi, baik bidang kerohanian, baik di bidang seni budaya, baik di bidang pembelajaran, baik di dalam ekstrakurikuler, juga kegiatan-kegiatan lain yang mendukung terhadap budaya positif. Salah satu contoh yang telah kita lakukan di sekolah kami bersama mengadakan kebiasaan budaya positif, yaitu melaksanakan sholat duha berjamaah, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah, melaksanakan kegiatan kebersihan bersama-sama, kemudian gotong royong, kemudian menuju kepada jiwa rohani yang sehat, olahraga bersama-sama, kemudian kita makan bersama-sama, dan kegiatan-kegiatan lain. Oleh sebab itu, budaya positif di sini perlu ditingkatkan, baik kompetensi gurunya maupun kompetensi siswa, dan umumnya kepada kita semua sebagai aktivitas yang satuan pendidikan Bapak dan Ibu beserta calon kami dari satuan pendidikan sangat mendukung dan memberikan ruang kepada calon guru penggerak untuk mengembangkan kompetensi dan menciptakan inovasi-inovasi yang berkaitan, yang terintegrasi dengan kebutuhan siswa, dengan kebutuhan kita ya sebagai guru, agar proses pendidikan di satuan pendidikan ini bisa lebih ditingkatkan. Bapak dan Ibu, kita mendapatkan calon guru penggerak, dan kami dari pihak sekolah, khususnya saya sebagai kepala sekolah, memohon kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk mendukung destinasi yang akan nanti dilaksanakan oleh calon guru penggerak dan para siswa. Apa yang diperlukan, apa yang harus didiskusikan, dan apa yang harus kita kerjakan
dikerjakan sesuai dengan prosedur langkah-langkah yang telah ditetapkan. Kami sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, juga memfasilitasi sarana prasarana yang ada di sekolah kami. Salah satu untuk mendukung bagaimana proses budaya positif ini bisa dikembangkan dan bermanfaat untuk satuan pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, budaya positif bukan berarti program yang baru, tetapi budaya positif adalah suatu perilaku kegiatan sehari-hari yang telah kita lakukan. Tetapi dengan adanya program yang dicantumkan di panduan modul 1.4 itu memiliki makna yang sangat besar, makna yang bermanfaat, juga bisa dirasakan hasilnya, bisa terlihat produksinya. Jangan sampai budaya positif hanya nama, tidak ada realisasi. Untuk itu saya sebagai kepala sekolah meminta dan memohon kepada kita semua demi peningkatan dan kemajuan, pengembangan dan tindak lanjut ke depannya, bahwa calon guru penggerak itu memiliki makna dan memiliki arti untuk satuan pendidikan SMP Negeri 1. Kemudian guru penggerak itu merupakan suatu program pemerintah yang mana program tersebut harus dilakukan tahapan demi tahapan. Mungkin pada kesempatan ini baru diseminasi 1.4 tentang budaya. Mungkin nanti dilanjutkan dengan modul yang lain. Kami sebagai kepala sekolah di Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 sekali lagi memohon kepada Bapak dan Ibu beserta untuk mendukung untuk bekerja sama dalam bentuk komunitas satuan pendidikan, agar semua proses yang dilakukan bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan bermanfaat untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kepada calon guru penggerak khususnya di satuan pendidikan kita, jangan kecil hati, semangatlah, bermotivasi tinggi untuk mengembangkan kompetensi diri, juga bisa melaksanakan sesuai dengan program dan tahapan-tahapan sampai nanti ke tahapan akhir. Betapa bangganya kita semua bahwa calon guru penggerak itu sudah memiliki tamatan atau lulusan dari angkatan 6, angkatan 7, 8, 9, 10 yang telah diprogramkan. Dan kami sekolah ini alhamdulillah, semoga Bapak Erik di sebagian dalam menjalankan
proses pelatihan dan pendidikan di CDP selalu berinovasi, selalu mendapatkan produk yang bermanfaat, khususnya untuk siswa umumnya. Bapak dan Ibu guru semuanya, kami sebagai kepala sekolah selalu memberikan motivasi yang tinggi, baik kepada CGP maupun kepada Bapak dan Ibu. Apa fungsinya? Karena di satuan pendidikan tidak mungkin bisa berjalan baik, bisa meningkatkan, bahkan untuk mengembangkan dari hasil tindak lanjut jika tidak ada kebersamaan. Kebersamaan inilah yang menjadi tujuan pokok segala sesuatu bisa dikerjakan dengan cepat, tepat, sesuai dengan sasaran dan target. Ini yang diharapkan oleh kita bersama. Semoga calon guru penggerak bisa menjalankan apa yang telah kita sepakati bersama. Ruang untuk diskusi disiapkan melalui komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan kita, baik dengan guru mata pelajaran, semua mata pelajaran itu harus berintegrasi untuk mengembangkan budaya positif. Budaya positif ini tidak mudah kepada Ibu. Menurut kata mudah, tapi sangat sukar untuk dikerjakan. Oleh sebab itu, kita mohon bersama-sama bahwa kegiatan destinasi ini menjadikan suatu kegiatan yang harus benar-benar memiliki suatu kefokusan berpusat pada siswa dalam hal meningkatkan kompetensi. Kami telah melakukan pengembangan bakat dan minat sekolah kita untuk menyalurkan bakat-bakat yang ada di siswa dan menjadi suatu harapan, suatu kelak nanti siswa dan siswi memiliki kompetensi atau keahlian sesuai dengan bakatnya masing-masing. Itu merupakan cerminan dari budaya positif. Kami dari pihak satuan pendidikan melayani semaksimal mungkin untuk memfasilitasi harapan-harapan siswa sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu guru semuanya harus mendukung dengan adanya penggerak, yaitu Bapak Erik Hadis Bagja sebagai terdepan dalam menciptakan budaya positif satuan pendidikan. Sekali lagi kami atas nama pimpinan sekolah ini, mari kita dukung bersama-sama kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti akan dipaparkan oleh Bapak Erik tentang bagaimana budaya positif untuk dikembangkan ke depannya. Mungkin dari kita masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan. Dan kami dari pihak sekolah memohon kepada baik sebagai calon penggerak untuk memberikan suatu kegiatan yang bermanfaat untuk kita
sehingga SMK Negeri 1 Jember benar-benar mengalami perkembangan yang sangat pesat, mengalami suatu pertumbuhan dari tahapan ke tahapan, sehingga tujuan dan target sesuai dengan visi misi sekolah kita bisa tercapai dengan baik. Adapun nanti masalah-masalah yang ditemukan dalam proses pelaksanaan budaya positif, mari kita diskusikan bersama bagaimana untuk meningkatkan, bagaimana solusi untuk memecahkan masalah sehingga bisa diantisipasi dan bisa mendapatkan harapan yang lebih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kepala sekolah Negeri 1 Jember. Sekali lagi saya mendukung kegiatan ini sepenuhnya dan memberikan uang kepada Pak Erik untuk membangun organisasi. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jember yang telah memberikan sambutan. Mari kita lanjut ke acara inti, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif dari calon guru penggerak Bapak Erik Adi Subagja SPD di Persidangan. Terima kasih Bu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini masih diberi kesempatan untuk berkumpul, bertemu, apalagi mudah-mudahan ini sebuah agenda acara yang diberkahi Allah. Dan kalau lupa, salawat beserta salam tetap tercurah dan melimpah Tuhan lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Pak Kepala, terima kasih Pak atas izinnya dan senantiasa dukungannya luar biasa. Saya merasa saya sebagai calon guru penggerak yang tak pernah luntur, tak pernah bosan memberikan dukungan. Apapun yang diminta, apapun yang kata-kata dibutuhkan oleh TKP, oleh saya, kepala selalu siap, selalu di depan untuk kegiatan program berikutnya. Beri tepuk tangan kepala sekolah. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga rekan-rekan tata usaha. Di sela-sela kesibukannya Pak Budi ya, tahun di masing-masing pikirannya kita tentang nilai masih bisa menghadiri undangan dari kami. Kami ucapkan sangat beribu-ribu terima kasih kepada Ibu. Adapun kegiatan hari ini seperti yang disampaikan Pak Kepala yang kita diseminasi modul 1. Pantun dulu IP, boleh ya? Boleh ya? Ya kayak kawan-kawan. Bu Ipi sarapan dengan nasi, dimakannya bareng dengan palatin. Hari ini kita berkumpul di kegiatan diseminasi untuk membedah materi tentang budaya positif. Apa ya? Biar kalian kepala. Seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi, budaya positif itu salah satu bagian penting yang dipisahkan. Apalagi ya kalau misalkan Pak kurikulum itu kita tuh punya gambaran dari visi kita itu salah satunya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dan inklusif. Salah satunya bisa tercapai ketika kita mampu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi ini merupakan materi yang sangat penting, materi yang sangat harus dikuasai bukan hanya oleh pimpinan, guru, tapi oleh seluruh warga sekolah, sehingga kita bisa menciptakan tadi seperti visi kita yang menciptakan
lingkungan yang aman, nyaman, yang inklusif bagi murid-murid. Bapak Ibu, saya mulainya dalam suatu pekan kemarin kebetulan saya diberi kesempatan Pak untuk dalam artian ngobrol dengan salah satu murid yang biasa bolak-balik kepada di Pak Guru dan itu ya saking sayangnya Pak Guru biasa memanggil anak ngobrol ada kasus katakanlah kasus apa tentang apa di jam pelajaran bersangkutan dari itu pergi dalam artian bolos. Saya ngobrol dengan murid itu sehingga dapat satu kesimpulan seperti ini Pak. Katanya di rumah itu sering dimarahin, di sekolah juga sering disalahin. Akhirnya dia berlabuh ke tempat lain sehingga berperilaku agak lain. Saya dapat kesimpulan seperti itu. Di rumahnya dimarahin, di sekolah pun kadang suka disalahin, sehingga dia berlabuh ke tempat lain sehingga berperilaku agak lain. Menarik saya kesimpulannya yang saya dapatkan dari obrolan dengan salah satu murid seperti itu. Saya merefleksikan diri Pak, sehingga dapat kesimpulan tersebut. Ternyata setelah digali itu di rumahnya itu, rumah itu kan hanya tempat keluar, tidak hanya raganya Pak ya, tetapi untuk tempat bercerita tentang aktivitas di luar rumahnya, jangan di sekolah ataupun di luar sekolah. Makanya di rumahnya tidak mendapatkan hal tersebut. Dan di sekolahnya pun, anak yang kemarin ngobrol dengan saya, salah satu murid tersebut itu masih merasa kurang nyaman dalam artian untuk bercerita, untuk bebas menyampaikan pendapat. Sehingga saya merefleksikan diri Pak, oh berarti masih ada sesuatu yang pelajar-pelajar yang belum nyambung nih dengan tujuan kita budaya positif yang perlu kita tingkatkan. Itulah makanya mari kita bedah, mari kita diskusikan tentang budaya positif agar murid-murid kita itu tidak lagi dia itu berlabuh ke tempat lain karena dia merasa diterimanya di tempat di situ gitu Pak, tapi dia berlabuhnya di sekolah dengan nyaman mungkin dalam di situ. Nah itulah bisa terjadi ketika kita menciptakan iklim positif di dalam sekolah. Bapak Ibu yang lebih relax, will ya, ice breaking dulu. Pak Ahmad biasanya jago ice breaking. Saya belajar dari beliau. Ice breakingnya gini, ya. Saya pagi-pagi Pak Budi minum susu loh. Tapi ada susunya tuh mereknya tuh bukan binatang khususnya, susu dan binatang sapi. Apa itu Pak? Beruang. Dan yang luar biasa brand ini iklannya bukan beruang, susu beruang, tapi iklannya apa? Naga. Bayangkan 3 hewan dalam satu brand produk Pak Ahmad. Susu Pak ya, susu beruang, capnya beruang, kenapa? Di logonya. Tapi iklannya naga. Hubungannya apa Pak? Ya. Tapi itu satu kepintaran apa ya dalam bentuk manajemen produksinya. Maka kita akan jadinya itu SBG-nya dari 3 hewan tadi. Sapi, naga, beruang. Apa Bapak Ibu? Sapi, naga, beruang. Biar lebih semangat berdiri boleh nggak? Bisa. Berdiri. Nah, berdiri Hafiz. Sapi apa Bapak Ibu? Naga, beruang. Challenge-nya, tantangannya kayak gini ya. Ini terkait tentang gaya fokus, gaya hitung, ya, gaya apa? Gaya hitung gaya apa aja paling tidak. Ya, terkait clue-nya, ya, tantangannya ikuti saja kata-kata saya. Nanti kalau dikasih pertanyaan jawab saja. Ikuti kata-kata saya. Baik, sapi, naga, beruang. Sapi, naga, beruang. Naga, sapi, beruang. Naga, sapi, beruang. Beruang, sapi. Beruang, sapi. Beruangnya ada berapa? Kurang tepat. Fokus ya. Enggak ya. Ini berarti daya fokus ya. Daya hitung juga daya persentase. Cluenya ikuti kata-kata saya. Sapi, beruang. Sapi, naga, beruang. Beruang, naga, sapi. Sapi,
ada berapa kali naga? 3 kurang tepat. Coba fokus ya, fokus ya. Tuh ya, ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya ya. Sapi beruang naga. Sapi beruang naga. Sapi beruang naga. Sapi beruang naga. Beruang. Ada berapa kali kau naga? 1. Tuh ya, ikuti kata-kata saya. Ya, benar. Saya. Naga, sapi, beruang. Beruang, sapi. Naga, sapi. Ada berapa kali sapi? Sapi, beruang. Ada berapa? Ada berapa? Tugas kita meniru berapa kali? Jadi ikuti kata-kata saya. Ini sebelah kanan ya. Ternyata itu Ayo. di bawah itu Iya. Ayo biar kita intermezzo biar fokus ya. Karena kita harus mampu mencerna instruksi ya. Instruksi. Ya, baik kita lanjutkan Pak Ibu terkait tentang diseminasi budaya plastik. Karena kita mulai dengan kita buat kesepakatan kelas dulu, kesepakatan bersama dulu. Ini pernah kita buat di pertemuan sebelumnya waktu saya demonstrasi kontekstual. Barangkali ada nanti kalau Bapak Ibu ada yang dikatakan silakan katakan. Pertama itu kesepakatan bersamanya memanfaatkan dan saling berbagi waktu. Saya yakin Bapak Ibu sekarang itu sedang menginvestasikan waktunya. Saya harap ini sebagai bentuk investasi dalam sebuah proses perjalanan pembelajaran untuk sebagai peningkatan kompetensi kita sebagai pendidik dengan pendidikan. Mari kita manfaatkan waktu ini di salah satu kesibukan. Berikutnya, kesepakatan bersama itu buka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Buka hatimu, bukan berarti harus masukin nama perempuan lain, tapi lebih kita menerima masyarakat, tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi melihat materinya. Berikutnya, ketika ada yang mau disampaikan, mungkin bisa ini dulu dengan cara mengangkat hashtag dulu. Mungkin kesepakatan bersamanya, mungkin ada perlu ditambahkan. Habis ada penjelasan cukup? Baik. Kita lanjutkan kalau sudah cukup. Oke, kita materi pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai keberhasilan yang besar. Tapi mohon izin Bapak Ibu, ada pertanyaan pemakai. Ada 3 pertanyaan. Ini bukan tentang benar dan salah. Tidak ada benar dan salah. Tapi saat ini Bapak Ibu sedang di posisi mana? Setuju atau tidak setuju? Ya, ini tidak terkait dengan benar dan salah. Tapi untuk Bapak Ibu sekarang di posisi setuju atau tidak setuju terkait hal ini. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, sampai sini. Kalau tapi, sekali lagi, Bapak Ibu ini bukan tentang benar dan salah. Maka setuju atau tidak, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Alasan apa? Setuju? Alasan? Kalau tidak dihukum, anak-anak tidak dapat didisiplinkan. Oh, ini kayak belajar matematika logika premis dan premis. Betul tak dulu tadi. Tapi salah satu di posisi setuju. Saya coba minta, mungkin Bapak Ibu punya pandangan lain terkait hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba angkat tangan yang tidak setuju. Boleh? Paman tidak setuju. Kenapa Paman? Karena ketika dihukum itu bukan menjadi disiplin yang betul, tapi hanya takut pada hukuman. Artinya ketika hukumannya dihentikan, maka disiplin itu akan berhenti. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak. Bukan kata Pak Kuni dulu. Saya setuju dengan ada istilah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak karena sejatinya
ketika tidak ada hukuman anak itu ya tidak disiplin, tidak ada ketakutannya mungkin kayak gitu. Ini sekali lagi bukan benar dan salah. Kita sebenarnya suka di posisi panas. Di nomor 2, ya, pertanyaan nomor 2. Siap-siap Pak Budi ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pemberian hukuman dengan hal positif. Ya. Kalau nomor 1 mungkin identik dengan ya kata-kata hukuman verbal, hukuman apa namanya psikis lah, ya, fisik dan lain-lain. Kalau nomor 2 ada hukumannya tapi hal yang positif katanya. Setuju nggak Pak? Oh, kalau zaman saya dulu sekolah ya, justru hukuman itu lebih lebih cenderung dapat mendisiplinkan anak. Nah ini berarti ada waktu yang bisa berubahnya. Justru malah hukuman yang lebih berat karena itu lebih meningkat kedisiplinannya. Sekarang mungkin contoh begini aja ya, orang penjahat tanpa dihukum itu tidak ada dia untuk berbuat jahat. Jadi menurut saya hukuman itu pantas bagi yang melanggar. Ya kalau di sekolah mungkin tertentu, tapi hukuman itu yang sama dengan apa yang diperbuat. Beri tepuk tangan untuk Pak Budi. Ini saya sebutkan setuju adanya hukuman, apalagi Pak Budi sudah banyak pengalamannya. Tapi sekali lagi ini bukan benar dan salah. Coba saya meminta dari sudut pandang yang tidak setuju. Adakah Bapak Ibu? Tadi gue setuju atau tidak dengan pernyataan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sepertinya setuju karena di situ ada hal positif yang anak bisa lakukan ya. Namun kembali lagi tadi kalau namanya hukuman itu anak akan nurut ketika dihukum saja. Ketika sudah hukumnya sudah selesai, anak tidak akan lagi mau membersihkan membaca atau membersihkan halaman sekolah seperti yang sebelumnya. Baik, beri tepuk tangan dulu. Jadi dari kemudian berarti bahasanya hukuman tapi berarti ada catatan tetapi gitu ya. Nanti ya kita apakah nanti kita akan benar ya. Apakah tetap Pak Budi tetap stay di pendiriannya sekarang gitu ya, istiqomah atau kepada iya berubah gitu ya, ada perubahan paradigmanya gitu ya. Kali ini bukan tentang benar. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Berbeda setuju atau tidak? Kalau memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sepertinya saya setuju karena di sebagian besar anak itu pada dasarnya ingin diakui oleh teman yang lainnya. Nah, cara yang mereka mengekspresikan ingin diakui itu kan berbeda-beda. Nah, maka tugas kita sebagai pendidik untuk mengarahkan gitu, biar jalur ekspresi itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita semua. Jadi saya setuju dengan kalimat memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dengan catatan penghargaannya berbentuk seperti apa dulu? Beri tepuk tangan dulu untuk Mbak. Adakah teman-teman guru atau tenaga pendidikan yang berada di posisi tidak setuju? Atau Pak Ahmad masih tetap? Ya, saya masih tidak setuju. Saya sudah setuju. Oke, seru nih. Penghargaan itu berpengaruh terhadap proses belajar, tetapi dampaknya malah negatif. Karena berdasarkan penelitian, bahkan ketika karyawan yang diberi motivasi berupa hadiah misalnya oleh teman-temannya, justru dampaknya malah kinerjanya menurun katanya. Di penelitian dan riset dikemukakan dalam berbagai tempat, ternyata ketika diberi penghargaan, diberikan hadiah oleh atasan, justru kinerjanya malah menurun. Artinya ada ketergantungan terhadap dia. Bahkan ketika si anak misalnya satu saat kita beri motivasi,
dia terhadap hadiahnya tidak terpenuhi, maka motivasinya turun lagi. Jadi artinya saya tidak setuju bahwa motivasi itu penghargaan itu memberikan dampak yang positif. Kalau dari sisi motivasi mungkin ada, tapi ternyata dampaknya malah Siap. Apa tepuk tangan? Luar biasa ya Pak Kepala. Baru Oposisi saya Pak. oposisi. Ya makasih Pak. Ya harus selalu harusnya balance ya. Kamu juga. Luar biasa Pak Kepala. Ya. Awal baru awal udah apa nih? Kayaknya ini bukan kita bahasa apa itu, yang ini pernyataan Bu Eris dengan dasarnya ya benar, paham. Maksud kita tuh karena tadi sekarang kita di posisi mana sih melihat satu cara untuk mendisiplinkan anak itu bisa saja hari ini seperti ini besok pun mari kita berjalan sama. Mari kita lanjut dulu Ibu. Nah ini tadi pada saya bilang tentang apa namanya perubahan paradigma belajar, change learning paradigm ya, perubahan paradigma belajar. Salah satunya coba ada ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Anda adalah A saudara saya, misalkan disuruh mengoperasikan anggap aja Pak Kris ke Pak Budi, gitu ya. Pak dengan Bu Eni, Pak Guru dengan Bu Kris, Pak Ade dengan TIP, Bu Im dengan Bu Umpa, gitu ya. Nah yang sebelah Pak Kris itu yang menetap menuliskan hal-hal yang berharga, ya paling berharga itu disimpan di tangannya, telapak tangan, ke kepala, ya. Biar Pak Budi ingin tahu tulisan dari Pak Kris, gitu ya. Nah, caranya kan di kepala tuh gimana caranya ya? Sebelah Pak Budi dan teman-teman itu membuka tangan Pak Kris untuk melihat itu. Caranya bukan dengan lawan-lawan Bapak Ibu, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang, gitu ya. Dengan cara stimulus bebas. Yang penting tugasnya Pak Budi membuka. Tahu tuh Pak. Tugas Pak Kris apakah membuka atau tidak ya? Silakan. Kita mulai ya ilustrasinya. Silakan yang di sini anggap saja sedang mengimajinasikan, sedang menuliskan sesuatu dan di kepala. Coba kepala, tangannya angkat tangan. Angkat ya, nanti berarti ya membuka. Nah, buka. Ya kayaknya coba saya kasih waktu sekitar 1-2 menit deh. Bisa nggak membuka kepala tangan dari temannya? Bebas caranya. Saya mau kasih 1 menit. Coba lakukan, coba bangun. Cuma caranya biar kalau buka pres nggak buka. Bisa. Kamu lupa. Tadi itu kan. Oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi, baik kalau sudah ada yang membuka kepala tangannya? Ada yang? Oke, saya pengen nanya alasan kenapa Pak Guru tidak mau membuka kepala tangannya. Apakah Bu Eris itu tidak tadi coba Pak kepala? Sekarang pandangan ini ya yang mungkin belum diketahui oleh Feris, sehingga Feris meskipun belum berusaha tapi berusaha ya, tapi mungkin kepantangan terlalu rahasia Feris mungkin belum maksimal untuk membuka kepala tangan saya. Jadi mungkin ada dalam kepala tangan ini ada kata-kata yang mungkin rahasia bagi Feris, sehingga meskipun Feris mau berusaha membuka, tapi mungkin belum maksimal untuk membuka kepala tangan saya. Kita tepuk tangan Pak Guru. Ada kemungkinan nggak Pak Guru tangannya terbuka? Ya. Ada kemungkinan nggak tangan Pak Guru dibuka? Ada kemungkinan. Tergantung apa Pak Guru? Bergantung usaha dari Tergantung usaha.
lebih spesifik sekarang. Siapa sih yang sebenarnya yang menguasai atau yang mengontrol terhadap Bapak Ibu mau membuka atau tidak? Apakah diri sendiri atau orang lain? Kamu diri? Tidak boleh. Siapa sih sebenarnya yang mengontrol? Kenapa gue? Alasannya ada nggak? Tahu ya? Kata gue. Susah banget untuk dijelaskan. Perempuan gitu, Bu. Biasa kalau ngajak putus dulunya, kenapa putus? Susah untuk saya jelaskan. Yang penting putus aja. Tapi ada kata gue dan kebanyakan guru-guru juga sepakat bahwasanya yang sejatinya yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Betul atau enggak ya? Coba. Nah, ini yang kita pertanyaan nanti jawabannya. Sejatinya, of course ya, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Kita tahu gitu, kita orang lain. Orang lain itu hanya sebatas rangsangan saja stimulus. Itu sebagai sebuah apa namanya itu stimulus dan itu bagaimana responnya sebagainya. Oh dikasih iya. Kalau hadiahnya memang menarik, agar pasti kita ambil, kita kan harus kita untuk kita. Nah, ternyata yang mengontrol itu adalah mengontrol ya. Yang ada suka belibet. Hati-hati, mengontrol. Atas kepala tangan kita itu ya kita ambil belibet kalau orang lain kita. Apakah pada isinya apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu semua bergantung pada diri kita masing-masing. Depend to each us. Tergantung kepada kepala tangan, tergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita saja. Kebutuhan dasar ya, jadi ada alasan itu selalu juga terkaitan dengan kebutuhan dasar. Misalkan ini uang, lagi butuh uang, dibuka saja. Ini tuh Bapak Ibu sekilas tentang paradigma perubahan. Maksudnya ada perubahan paradigma di mana dari awalnya stimulus dan respon kepada teori yang namanya teori kontrol, ya, atau nanti selalu berkembang kepada choice teori yang disampaikan oleh William James. Di mana kalau kita kaitkan dalam dunia pendidikan, seolah kita awal itu guru itu mengontrol murid. Itu sebuah ilusi, sebuah ilusi. Misalkan nih, anak itu rajin, anak itu disuruh buang sampah mau buang sampah itu karena kita lah yang mengontrol. Apapun yang dilakukan itu atas kontrol dari diri kita sebagai guru. Itu sebuah ilusi. Kalaupun iya murid mau melakukan, artinya dia kontrolnya ingin dikontrol oleh guru maunya dia. Jadi sebuah ilusi ketika guru mengontrol murid. Kemudian ilusi juga bahwa kritik dan membuat kritik itu membuat orang merasa bersalah dan dapat pelanggaran. Tidak juga. Katanya berdasarkan teori kontrol ini, justru kritik itu akan kalau terus diperdalam itu akan membuat suara yang itu masuk ke dalam jurang sebuah identitas kenegaraan. Bisa jadi mendowngrade-nya. Itu sebuah ilusi. Berikutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu juga. Tadi contohnya yang disampaikan oleh Pak Kurikulumnya oleh Pak Ahmad. Belum tentu juga pengajar itu efektif, gitu ya. Untuk jangka waktu lama bisa jadi ketika ya awal-awal dia semangat tuh, tapi ketika motivasinya itu tergantung pada bentuk penghargaannya di stop, bisa jadi mungkin motivasinya berubah. Ilusinya berikutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sebuah kata William James, itu sebuah ilusi. Nah, itulah perubahan paradigma dari teori kontrol kepada teori pendidikan. Nah, inilah fokusnya Bapak Ibu ya. Di mana intinya dari teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, ya. Every action has a reason. Setiap tindakan itu selalu punya alasan. Tindakan benar ada alasan. Tindakan salah pun punya alasannya. Gitu ya. Karena tadi bahkan ada perilaku yang tidak disukainya. Jadi every action has a reason. Setiap
kan selalu punya tujuan atau punya alasan. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dan juga teori kontrol. Ketika stimulus respon itu kita punya anggapan bahwasanya kebutuhan itu sama, padahal beda. Antara si A dengan si B kebutuhannya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, justru menurut teori kontrol tidak. Setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing karena sesuatu. Kemudian ketika kita mencoba mengubah orang-orang agar berpandangan sama dengan kita, stimulus respon masih bisa. Ternyata berdasarkan teori kontrol itu tidak seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang lebih penting itu, yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita menggunakan teori yang stimulus respon itu, kita akan selalu mendapatkan tentang konsep model berpikir menang dan kalah. Kalau ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Tapi ketika menggunakan teori kontrol, selalu berpikirnya itu model berpikir tentang menang dan menang, dua-duanya menang. Nah, itu menjadi suatu win-win solution, solusi tentang menang dan menang. Nah, diharapkan kita juga sudah mulai berubah paradigma, ya, dari awalnya stimulus respon dan mulai kepada teori kontrol. Kita lanjut. Nah, ini apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu guru tentang makna disiplin. Arjo, Bapak sudah tegang dulu kan? Menurut Pak Arjo, apa sih yang terlintas dalam benak Arjo tentang makna disiplin? Kalau menurut saya, mungkin disiplin di sini dalam artian bagaimana supaya siswa mentaati, menuruti, dan di sekolah itu seperti sekolah tentunya. Ya, beri tepuk tangan untuk Pak Arjo. Kalau saya boleh simpulkan Pak, disiplin itu artinya kita bagaimana menaati peraturan. Kalau kata Pak, mungkin Pak Budi punya pandangan lain tentang makna disiplin itu harusnya apa sih? Menurut saya disiplin itu adalah perasaan taat kepada sebuah aturan, baik itu aturan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga terhadap mungkin bisa untuk karyawan atau bisa untuk anak didik. Baik. Beri tepuk tangan. Hampir sama Pak Budi dengan Pak Harjo dalam memaknai disiplin. Coba kita dalam sebenarnya disiplin itu apa? Nah, Bapak Ibu, kadang kita tahu memang kalau kita bicara disiplin itu selalu dikaitkan dengan tata tertib, gitu ya, peraturan, bahkan direduksi dengan kata menghukum, ya, atau ketidaknyamanan. Bisa gitu. Oh, disiplin itu gini-gini ada hukumannya, gini-gini disiplin ada konsekuensinya, gitu ya. Tapi sejatinya Bapak Ibu, disiplin itu lebih dari sekedar menaati peraturan, tapi lebih pada diri kita sendiri. Bahwasanya disiplin itu disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri. Kontrol diri itu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Bukan hanya terkait tentang apakah ada peraturan ataukah ada suatu dalam artian konsekuensi, tapi lebih melihat kepada dalam diri kita. Itu dalam memaknai kata disiplin. Kata Ki Dewata juga, kalau kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita, kita harus siap untuk disiplinkan oleh orang lain. Jadi esensi dari disiplin sebenarnya adalah bentuk kontrol diri kita. Baik, saya lanjut ke Bapak Ibu ya. Nah, itu ini masih menurut kita masuk dalam nilai kebajikan. Kebajikan ini merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Maksudnya, Bapak Ibu, dimanapun nilai kebajikan ini tidak akan pernah berubah, tidak pernah memandang suku dan sara. Misalkan contoh si A itu katakan orang pabrik mencuri misalnya,
tapi dia dalam lubuk hatinya kata jujur itu wajib atau tidak wajib? Pasti baik ya, meskipun dia melakukan hal yang tidak baik, tapi dalam hatinya pasti dia memikirkan ini nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan yang bersatu itu ya nilai yang memang sifat-sifat positif manusia yang memang tidak memandang waktu, tidak memandang suku dan ras. Banyak sekali nilai kebajikan yang sekarang kita sudah digaungkan atau dibumikan gitu ya, adalah nilai kebajikan yang tertuang dari dalam konsep profil pajak. Ini semua mengandung nilai kebajikan. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berakhlak. Berikutnya ada nilai berkebinekaan global. Berikutnya bergotong royong, kolaboratif, ya, kreatif, berdramatis dan mandiri. Ini merupakan salah satu ada contoh dari nilai kebajikan. Banyak sekali nilai kebajikan. Seperti yang sudah saya sampaikan, seperti itu. Bukan hanya pertemuan Pancasila, tapi juga tertuang dalam pilar karakter, cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran. Ini termasuk nilai kebajikan yang positif, ya. Dermawan, percaya diri. Nah, inilah yang harusnya menjadi suatu pedoman dalam membuat suatu tindakan perilaku harusnya mencerminkan nilai kebajikan ini. Nilai kebajikan itu. Saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan. Sekarang ada teori motivasi. Ini ada kaitannya dengan tadi pertanyaan otomatis yang awal, Pak Mamat ya. Bagaimana hukuman itu mampu mendisiplinkan? Saya bilang, yes, kalau aku mampu, ya. Tapi berada dengan pemenang, gitu. Ya, tadi Pak Murid sudah sangat jelas mengungkapkan. Kalau dibicara itu cara, yes, itu sebuah salah satu alternatif. Tapi ada levelnya. Ternyata dengan cara menghindari hukuman itu, karena hukuman itu sifatnya menghindari ketidaknyamanan. Kalau saya melakukan ini, saya takut dihukum di push up gitu ya. Tapi kalau misalnya perilakunya tetap salah, tapi ketika tidak ada hukuman, dia mungkin melakukan hal yang dianggap salah tersebut. Karena yang tadi hukuman itu sifatnya menghindari ketidaknyamanan. Ini berarti kaitannya dengan motivasi eksternal. Bisa jadi kalau yang namanya eksternal itu ketika ada dan dorongan dari luar dia lakukan. Tapi ketika motivasi eksternal tidak ada, mungkin dia akan berlaku katakanlah kalau kurang baik ya kurang baik. Karena itu adanya dorongan dari motivasi eksternal. Begitupun dengan bentuknya imbalan, penghargaan. Yes, itu salah satu cara, ya, salah satu cara untuk mendisiplinkan anak-anak murid. Tapi itu juga berasal dari motivasi eksternal. Takutnya kata tadi Ahmad, ketika ada ketergantungan di mana murid tersebut itu bergantung kepada bentuk penghargaan, suatu saat tidak ada penghargaan yang di stop, misalkan takutnya ada motivasi yang turun. Karena itu motivasi eksternal. Itu di level B, level 2 katakanlah. Nah, inilah motivasi ketiga yang memang harusnya mencerminkan makna dari disiplin positif. Disiplin positif itu bicara tentang ini, bicara tentang motivasi yang ketiga, yaitu motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa, bisa saya melakukan apa. Itu maksudnya dari motivasi internal, tumbuh dalam dirinya. Mau ada apresiasi dari orang lain, mau itu apa adanya hukuman, tidak jadi masalah. Karena dia sudah sadar bahwasanya disiplin itu adalah terkait tentang menghargai diri sendiri. Misalkan nanti ujian, tahu nilai kebajikan itu jujur ya, tanpa harus ada diawasi gitu. Dan dia tahu bentuknya, motivasinya internal. Dan begitu pun ketika datang tepat waktu dan lain-lain. Nah, itulah yang diharapkan dengan adanya penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Kita mampu menciptakan murid-murid kita di level motivasi nomor 3, itu menghargai diri sendiri tanpa harus melihat ataupun tergantung kepada pihak eksternal. Jadi Pak Budi masih tetap nggak berubah hukuman itu cara yang paling efektif.
Atau sudah mulai perubahan paradigma? Iya. Masih tetap. Apa boleh tertanam? Ya. Ini bukan tentang benar dan salah sekali lagi ya. Ini bukan tentang benar dan salah, tapi bagaimana kita melihat situasi tersebut. Tapi diharapkan sejatinya kita mampu menciptakan lingkungan belajar yang memunculkan anak itu menjadi sosok yang punya disiplin positif tanpa harus tergantung kepada orang lain, tapi lahir dari diri sendiri atau dari motivasi kita. Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sebelum itu briefing dulu. Karena saya mau orangnya eksak, biasanya briefingnya berbeda dengan angka aman. Dalam satu hari itu berapa? Dalam satu hari ya? Dalam satu minggu itu berapa hari? 7 ya. Ingat, ini dulunya itu kan 1 minggu 7 hari. Ini contoh ya. 1 tambah 1 2 ya. 3 tambah 4 7. 5 tambah 3 1. Ya, gede. Saya cek ya. 2 tambah 2 5 tambah 1 6 ya. 6 tambah 4 Raul. Ada yang bisa jawab 6 tambah 4 saudara? 3. Coba betul tangan untuk Pak Bono. Pak Bono kasih salah. Tunjuk siapa ya? Kalau ini guna satu hari itu 1 minggu itu 7 hari. Coba kayak gini, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 3 Nah, 5 tambah 5 5 tambah 3 5 tambah 5 5 tambah 5 3. Betul lah? Masih ada yang belum? Bapak Bapak berarti ya 1 tambah 2 sama dengan 3. 4 tambah 1 sama dengan 5 ya. 7 tambah 4 sama dengan 4 sama dengan Tujuhnya 1 minggu berapa? 7 tambah 4 1 minggu itu 7 hari kan? 4 berarti tepuk tangan. betul. Kayak hari itu kan kalau ya seminggu berulang kan kamu. Satu lagi. Jadi semua peribatan seminggu. Wah, udah 5 orang seperti di lalu. Kayaknya kamu ya. Baik, tadi sudah kita tahu dari motivasi. Sekarang kita akan belajar tadi hukuman dan konsekuensi itu sama apa tidak? Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, hukuman itu kan berada di level motivasi paling rendah ya, motivasi 1. Di mana hukuman itu dia bisa disiplin anak itu ketika untuk menghindari ketidaknyamanan. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau sifatnya satu arah. Maksud satu arah itu atau yang murid itu terlambat. Sama mampir jangan hukumnya tarik mengelilingi lapang bola basket gitu ya. Itu sebenarnya kan sifatnya searah itu karena awalnya itu tidak ada kesepakatan. Sifatnya satu arah, tergantung yang memberikan hukuman. Dan hukuman itu biasanya identik dengan Allah itu bisa gagal, bisa isi ya, gitu kan? Kalau ini dengan kayak gitu, itu hukuman. Itu salah satu cara, tapi di level paling bawah ya kan? Kalau paling bawah, yes dia bisa disiplin besoknya belum tentu lah. Karena bagus dia ternyata bisa disiplinkan gitu. Nah, di situ di hukuman. Artinya tuh murid hanya menerima satu hukuman atau menulis satu kesepakatan dia ciri-cirinya atau pengarahan dari pihak guru. Sudah hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Dan dampaknya Bapak Ibu, dampaknya kadang kita saya juga nih sebagai PKS siswa biasanya sering butuh kata-kata. Ternyata dampaknya itu murid yang dihukum itu bisa merasa dirinya sebagai tersakiti. Bisa jadi menyimpan rasa dendam. Berarti tujuan kita bagus untuk mendisiplinkan anak, tapi ternyata caranya bisa jadi dianggap suatu hal yang salah.
oleh murid-murid. Tergantung murid juga dalam memahami seperti itu. Nah, kita antisipasi saja tugas sebagai guru itu. Ya, apakah dengan menghukum itu tidak akan mengakibatkan efek domino lainnya, misalkan tersakitilah anaknya, gitu ya, menyimpan dendam, gitu. Itu juga sebagai bahan pertimbangan kita ketika dengan caranya alternatif memilih cara untuk berdisiplin. Jadi next ya. Nah, ini yang menarik kemarin saya diskusikan di Pak Aceh, mungkin bisa membantu punya pandangan. Ternyata penghargaan itu salah satu bentuk hukuman. Kok bisa gitu ya, kalau ini dihukum oleh penghargaan. Ternyata bisa nggak Pak Budi tanpa harus ini? Kalau mau main narasinya dulu saja ya. Setuju nggak dengan kata dihukum oleh penghargaan? Bagaimana Pak Budi? Itu dulu memahami setuju atau tidak sih dihukum oleh penghargaan? Kalau menurut arti kalimat konkretnya, itu penghargaan itu bisa bertolak belakang dengan arti hukuman. Tapi ini mungkin bagaimana cara menerapkannya mungkin, ya. Sehingga penghargaan ini diartikan adalah sebagai hukuman. Mungkin itu. Ya, beri tepuk Pertama tangan. dulu jadi mungkin Pak Ahmad punya pandangan lain terkait tentang dihukum oleh penghargaan seperti apa? Menurut saya ini dalam konteks posisinya ya Pak. Jadi penghargaannya adalah posisinya sama dengan hukum, artinya dari sama-sama eksternal itu. Sehingga pada saatnya orang yang sering diberi hukuman justru dia sejatinya sedang dihukum. Misalnya begini, Pak Budi ketika datang paling awal ke sekolah maka diberi uang 100.000 oleh kepala sekolah. Hari Senin dia dikasih 100.000. Hari Selasa datang kelas pertama lagi 100.000 lagi. Pak Budi kan motivasinya tinggi. Nanti kepala sekolah. Saya harus mendapatkan uang pada hari. Tapi pas hari ketiga Pak kepala sekolah lupa kalau uang. Nah, sehingga Pak Budi kita mulai awal lagi pas datang kepala sekolah yang bilang selamat pagi Pak Budi. Oh, belum lagi. Dalam konteks ini maka Pak Budi sudah didukung oleh kepala sekolah berupa penghargaan. Karena Pak Budi itu pas hari ketiga dia akan berpikir daripada gue ini saya punya kesiangan. Karena saya tidak mendapatkan. Bisa jadi begitu ya. Betul. Sudut pandangnya seperti itu. Ya, beri tepuk tangan dulu. Oh, Tapi kalau saya jadi kepala sekolahnya, hari pertama datang pagi beres 100.000, ya, hari kedua. hari kedua 200, pas hari ketiga terlambat. Nah, justru bukan dikasih 200.000, malah dinaikkan dari 400.000 supaya besoknya datang lebih pagi. Dengan apa? Ya, saya tetap meyakini setiap jawaban itu punya asas sekali lagi bukan masalah benar yang mana, salah yang mana. Tapi lebih kepada kita di posisi mana sekarang dan murid kita tuh apakah sama dengan kita atau tidak, kita juga harus tahu. Apa yang disampaikan Pak Budi, saya bisa menerima. Apa yang disampaikan Pak Ahmad juga kita bisa menerima. Maksud di sini itu betul kata Pak Ahmad. Jadi kita sudah sebelumnya kita kan sudah tahu hukuman maupun itu ya kayaknya motivasi jika menunjukkan suatu ketergantungan bisa jadi itu sebelumnya sebagai hukuman karena bukan dari motivasi. Apakah dalam konteks kata Pak Budi kalau lama-lama kayak itu kan kebiasaan itu akan membudaya ya banyak sehingga kayak tadi kayak hukuman sifatnya tuh ngepel gitu ya. Lama-lama kita terbiasa ngepel. Jadi kan konteksnya juga harus pahami di sini. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Kalau dilanjutkan luar biasa nanti kita bisa diskusi lagi tadi. Kita rasakan dulu. Ini ya jawaban yang tadi ya. Nah, dan siap. Ternyata tahu Bapak Ibu sebenarnya cara tadi kata beres sepakat dengan semuanya. Penghargaan itu kan bisa dengan bentuk cara yang berbeda-beda. Apresiasi hanya bentuknya barang, bentuknya ada namanya bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi bahkan perlu diingat beberapa hal. Satu, beri pengakuan secara khusus
Dua, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan pada semua murid bergantian. Kalau bisa itu kita harus melakukan mereka itu sama, ya, dengan keunikannya, dengan kelebihannya dan kekurangannya. Dan juga fokus pada proses, bukan masalah prestasi dalam bentuknya barang. Itu bisa dilakukan 1-2 kali, tapi kalau sering itu akan menimbulkan hari ketergantungan. Kita lanjutkan, kalau kata Pak sudah 53 menit, kita lanjutkan dulu. Nah, ini tujuan dari disiplin positif sudah saya singgung sebelumnya. Pada dasarnya itu menanamkan motivasi yang ketiga, motivasi internal, ya, bukan terlepas dari ada atau tidaknya dari dorongan dari dia mengajar. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu sama nggak? Kabut, hukuman dan konsekuensi itu sama nggak? Beda. Beda. Apa yang membedakan? Kalau hukuman itu disiksa sepihak, buat kalau konsekuensi kesepakatan. Luar biasa. Siap. Hukuman itu sepihak. Kalau konsekuensi bukan sepihak, karena sudah ada kesepakatan. Tapi kesepakatan seperti apa, ya? Coba kita analisis ini. Tindakan ini menurut Bapak itu termasuk hukuman atau konsekuensi, ya? Termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa menyampaikan kenapa ini jadi hukuman? Karena di situ tertulisnya ya, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, di situ ada 100 kali di dalam bukunya gitu. Jadi ada jumlahnya. Tapi kalau ada jumlah yang 100 kali itu harus, jadi Anda memang harus menulis 100 kali karena ya dia terlambat gitu kan. Tapi kalau konsekuensi enggak gitu, jadi dia sudah menyadari sendiri gitu. Baik, tepuk tangan. Kakak punya pandangan lain kan? Sama? Ada? Kalau menurut ahli bahasa itu kan kalimat perintah. Jadi seolah-olah memaksakan hak orang lain. Oke, luar biasa. Bahasa apa itu? Nah, tadi kita cek ya. Nomor 2 dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi beres? Kira-kira? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir hukuman. Kita lanjut dulu ya. Masih ada 2 kan? Tapi masih banyak slide-nya. Hampir gue sampai jam 4 ya. Karena antusias dengan dia luar biasa. 3, murid diminta untuk berserah 15 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya. Kemudian membersihkan tumpahan di air meja, di meja tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Coba prakteknya lagi. Nah, luar biasa ya. Hukuman itu pertama luar biasa karena memang budaya positif sejatinya program kita, program Pak Kepala untuk menciptakan iklim sekolah yang nyaman dan juga aman, nyaman dan kondusif. Salah satu dari tujuan yang budaya positif. Ini konsekuensi bedanya dengan hukuman ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan setuju oleh murid dan guru. Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, perbedaan. Kalau kita mau berterima, banyak itu ya perbedaan difference between punishment and suspension. Ya, perbedaan hukuman
dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, identik dengan hal yang menyakitkan, baik itu verbal maupun sifatnya fisik. Kalau konsekuensi ya sesuatu harus terjadi. Ada kalau hukuman itu membuat kita sakit, anak turun pertanyaan kerja, karena sifatnya tadi bisa fisik, bisa psikis, terluka. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam, tapi jaga hukum pendek. Anak membenci kedisiplinan karena tadi dia ditakutkan, ya. Sebenarnya tujuan kita mah mulia untuk mendisiplinkan anak, tapi hendak dengan cara itu bisa saja anak itu membenci kedisiplinan karena tadi hukuman kitanya dirasa kurang tepat atau tidak ada korelasinya sebenarnya. Dia tidak memberikan dampak internal menurut pasti. Ya, kita lanjutkan. Nah, ada satu lagi selain hukuman, konsekuensi, ada namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan terangkan yang lebih tepat. Sebelumnya Pak Rudi sudah mendengar istilah restitusi? Belum? Kabes? Belum. Jadi ada istilah restitusi pada selain hukuman, konsekuensi, tapi kita bisa melakukan pendekatan restitusi untuk mendisiplinkan anak. 9 ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Maksudnya bukan berarti kita membiarkan seorang itu lepas dari menebus kesalahan, tapi kita ada sesuatu yang diambil dari kesalahan atau pelajaran dari suatu kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tadi kan prinsip dari teori pilihan itu semuanya menang-menang. Nah, inilah prinsip sama-sama dengan restitusi, memperbaiki hubungan dan juga dua-duanya itu menang. Tidak ada yang melakukan salah tidak merasa terjebak dalam suatu identitas kegagalan, gitu ya. Dan si korbannya pun terasa haknya pun bisa dipulihkan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi pun mengembalikan berita berbuat salah pada kelompok. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita ada sebut dengan identitas gangguan. Ada kayak tadi, ketika kita memberikan hukuman itu, kita mungkin saja menciptakan apa ya, mengakibatkan si murid tersebut terjebak dalam satu identitas gangguan. Saya orang yang sering terlambat terus dicap sebagai orang yang gagal, gitu. Nah, kalau konsekuensi dan restitusi itu maksudnya adalah identitas sukses. Tetapi beda levelnya antara konsekuensi dan restitusi. Di sini anak itu bisa belajar dari kesalahan. Jadi dia bisa menemukan solusinya dari kesalahan yang dia perbuat. Misalkan lambat pun dia bisa mencari solusinya kenapa lambat, dan mudah-mudahan itu bisa menumbuhkan motivasi internal. Perbedaannya kayak gini, kalau dari kalimatnya biasanya orang yang melakukan hukuman itu kayak gini, peraturannya adalah begini, kamu harus begini, sama peraturannya harus datang tepat waktu, nanti kamu harus begini. Kalau restitusi nggak gitu, apa yang kamu yakini, yang itu tadi mengenai kebajikan. Terus apa yang bisa kamu lakukan mengenai masalah itu? Perbedaannya jelas tentang hukuman dan juga konsekuensi dan restitusi. Keyakinan keras. Misalnya, mengapa menurut Pak Budi peraturan dan keyakinan sama tidak? Maksudnya peraturan sekolah atau peraturan kelas dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah sama atau tidak? Beda. Peraturan saja. Kalau dianggap ini dianggap beda ya. Kalau Pak Budi sebelum ke sini sama nggak peraturan dengan keyakinan? Mungkin beda ya. Beda. Kalau peraturan mungkin dipaksakan. Kalau keyakinan itu mungkin dari kesadaran sendiri. Beri luar biasa beri tepuk tangan.
Mengapa tidak peraturan? Ini sekilas Pak Budi sebenarnya jawabannya. Kalau peraturan itu sifatnya itu sepihak sebagai rakyat nggak ada dulu peraturannya. Tapi kalau keyakinan itu berangkat dari kesepakatan bersama. Bukan berarti ini tidak ada tulisannya, tidak ada hukumannya, selalu ada hukumannya. Keyakinan kelas itu selalu berangkat dari peraturan-peraturan. Tapi peraturan itu disepakati bersama sehingga menjadi sebuah keyakinan bersama. Nah, ini waktu mungkin sebetulnya ya. Pertama kita membuat yang namanya peraturan-peraturan di kelas tersebut. Peraturan ini kemudian disepakati oleh bersama. Itu jadilah suatu keyakinan. Dari keyakinan kelas inilah kalau semuanya berpegang terhadap pedoman yang nilai kebajikan yang tertuang dalam keyakinan kelas, insya Allah akan menumbuhkan hukuman yang positif. Hukuman positif ini yang akan menjadi budaya positif. Jadi mulai dari peraturan, jadi peraturannya jangan hanya peraturan yang sudah ditentukan tanpa harus mau mendengarkan apa kesepakatan yang dilakukan oleh murid-murid kita. Beri murid-murid kita juga ruang untuk mengekspresikan, ruang untuk berpendapat, sehingga antara peraturan disepakatilah yang namanya keyakinan bersama kelas dan keyakinan kelas akan menumbuhkan nilai positif sehingga menciptakan budaya yang positif. Kita lanjut saja. Nah ini kan perbedaannya Pak Bud. Jadi kata Pak Budi betul. Ini perbedaannya dalam membuat peraturannya. Misalkan ini selalu kembalikan hukum ke tempatnya sebenarnya ini keyakinan kelas kan selalu bersumber terhadap nilai kebajikan. Sebenarnya kebajikannya tanggung jawab. Kalau misalkan hati sekali 15 menit sebelum pembelajaran ini peraturan kan sejatinya ini sedang meyakinkan dalam keyakinan nilai kebajikan itu sifatnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Jarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor keselamatan. Inilah yang harus kita ciptakan. Jadi kalau bisa di setiap kelas itu kita sudah membuat kesepakatan kelas yang sudah tertuang di tembakan. Jadi sebagai pedoman, sebagai rule of the game atau rule of law-nya lah, sebagai acuan kita itu harus berpihak kepada nilai kebajikan. Jawab menghormati ya, itu memang nilai kebajikan. Nah ini cara membuat keyakinan kelas nanti Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kelas, cara seperti ini Bapak Ibu. Pertama bercurah pendapat saja dengan murid Bapak Ibu. Mempersilakan murid untuk menyampaikan di kelas itu pengen membuat peraturan seperti apa. Kemudian semua masukannya ditulis dulu saja. Ya. Setelah dapat tuh kalau ada kalimat-kalimat yang negatif, ubahkan kalimat yang positif. Kemudian dari itu dijauh kembali untuk curah pendapat itu dasarnya ke nilai kebajikan kayak tadi misalkan jangan berlari-lari di koridor. Sebenarnya itu nilai kebajikannya untuk keselamatan. Kemudian tinjau ulang, setelah tinjau ulang bersama maka diletakkanlah disepakati saja, kemudian hasil sepakatinya ditempel di masing-masing kelas sebagai pedoman, sebagai rujukan, sebagai acuan kesepakatan. Ya, paham sampai ini Bapak Ibu? Saya paham. Saya Pak Budi ya, Pak Budi sudah melakukan yang kelas 8 cek. Ya Pak Budi ya. Ya, ada berapa poin Pak Budi kesepakatan kelasnya? Ada 4. Sudah melakukan, insya Allah. Nah ternyata kayaknya di awal saya pernah menyinggung setiap tindakan selalu punya alasan. Every action has a reason. Setiap tindakan selalu punya alasan. Dan alasannya itu selalu berdasarkan terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Kita menggolongkan ada 5. 1 survival, tentang bertahan hidup. Kedua tentang kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, gitu ya. Atau tentang kebebasan, freedom, tentang kesenangan, pak, dan juga tentang penguasaan atau power. Nah inilah yang menjadi kebutuhan dasar. Murid itu mungkin dia kalau di kelas itu berisik, apa udah dari perhatian, gitu ya. Mungkin
ada kebutuhan dasarnya belum gitu ya. Jangan langsung parah gini, mau tahu dulu nih, kenali dulu karakter murid. Ada saja kebutuhan dasarnya yang berbeda. Karena setiap tindakan itu selalu punya tujuan, selalu punya alasan. Dan tujuan dan alasan itu biasanya tergantung kepada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, ada mulai dari bertahan hidup sampai ke penguasaan keuangan. Lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Kasusnya seperti ini. Ibu Erni, guru wali kelas 7A yang satu Timurang sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Jadi Doni itu selalu meminta bekal makan siang temannya, ya. Tapi memaksa namanya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Atau menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau mengaitkan dengan tadi kebutuhan dasar apa sih yang didorong oleh Doni itu? Kira-kira apa? Bertahan hidup? Ada setia? Terus apa lagi Doni? Saya bertahan hidup. Coba ya, ada saya. Ternyata dia lapar setelah banyak dikeluarkan tentang makan siang. Ternyata ini ada kaitannya dengan kebutuhan dasar dari bertahan hidup. Kemudian dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya, dia kan ini mungkin ada rasa kebutuhan yang sifatnya pengen diterima kalau belum ini. Terus dia merasa hebat karena temannya jadi takut gitu ya. Oh, dia mungkin bisa saja itu untuk menunjukkan penguasaannya, powernya. Ya. Kemudian dia merasa musuh dengan bekal makanan bisa jadi ya. Kita berasumsi dia dibekali tapi bosan. Ini kepada ke minum. Terus dia melakukan karena iseng saja, iseng saja gitu ya, mengganggu gitu temannya. Berarti ada kebutuhan yang belum kesenangan gitu. Jadi saya ini ketika kita menghadapi anak belum kita melakukan satu hal yang sifatnya bahkan sifatnya yang katakanlah kurang baik, gitu ya. Cari tahu dulu mungkin saja itu apa sih kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, sehingga kita mungkin bisa tepat nanti mencari solusi. Nah ini restitusi 5 posisi kontrol. Ternyata ada ini ada 5. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira mari kita merefleksikan diri kita ya. Sekarang kita sedang di posisi mana itu? Kalau Pak Ahmad kira-kira di kondisi mana sekarang? Sedang belajar kita sampai ke manajer sebenarnya. Tapi mungkin kalau di level ukurannya masih penghukum. Kalau di sedang penghukum ada yang buat anak-anak merasa bersalah, lebih senang kok. Dan seterusnya. Tapi sebetulnya targetnya yang belajar dari manajer. Beri tepuk tangan untuk Pak Ahmad. Pak Budi sedang di level mana Pak Budi? Sedang posisi mana? Dalam proses mengkontrol atau memposisikan mendisiplinkan anak. Apakah di posisi penghukum? Seringnya di mana? Jujur kita sedang merefleksikan diri kita. Teman? Ternyata Bapak Ibu, selain kita memposisikan sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah, ternyata ada cara kontrol yang lebih efektif. Ya, ada yang namanya posisi kontrol. Saat ini, saya tuh ya Bapak Ibu sedang berusaha untuk mencapai posisi kontrol manajer. Susah sebenarnya, tapi butuh konsistensi, butuh kita perubahan tadi untuk mencapai di posisi yang berbeda. Sebenarnya apa sih perbedaan dari 5 posisi kontrol ini? Ini perbedaannya. Nah, kalau posisi penghukum itu Pak Bud cenderung akan mengakibatkan anak itu dalam kondisi identitas gagal. Akan menciptakan kondisi identitas gagal. Untuk yang penghukum membuat pelanggaran tersebut. Ciri-cirinya biasanya kalau penghukum, nah kita coba ya di posisi mana Pak Bud nih? Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk,
kamu tuh yang terlambat gitu ya, terus menyakiti, menyindir. Nah, inilah contoh, contoh kita dia berada di posisi orang pembuku. Nah, kalau pembuat orang besar kayak ini berceramah dan mengatakan seharusnya, gitu ya, seharusnya. Bapak kecewa, ada ibu kecewa. Nah, biasanya itu yang diucapkan ketika di posisi pembuat orang besar. Kalau teman itu lebih kepada membuatkan alasan-alasan untuk murid. Nanti ibu bantu ya, nanti bawa bantu ya. Nah, bawa sih nggak bawa bantu ya. Jadi posisinya posisi teman. Lebih baik kata-kata di sini ya, lebih baik daripada menghukum dan membuat orang bersalah. Karena kalau kita di posisi kontrol hukum, pemantau. Nah, kita sebenarnya betul. Ada pemantau itu menghitung dan mengukur. Biasanya ada beri kesempatan dulu ke si pantau, ada perubahannya gitu. Nah, kalau misalnya begitu, pemantau melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tadi dikaitkan dengan kewajiban. Nah, ini berbuat kalau berkata, misalnya gini, habis tadi ya, kalau pemantau itu gini, apa peraturannya? Biasanya dilihatnya sebagai ada tata tertibnya peraturan. Nah, kalau yang kita itu lebih berat, apa yang bisa kita yakini, ya? Apa yang bisa yang kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan. Jadi berusaha untuk menstimulus gitu ya, anak itu mempunyai solusi sendiri, ayat dari diri sendiri. Dampaknya, Bapak Ibu, dampaknya kita lari ke sosial media. Kalau penghukum itu cenderung akan mengulangi kesalahan lagi. Ya, kalau membuat orang tersebut akan merasa rendah diri. Karena ibu kecewa, menjelaskan dan mereka gitu kan ya. Nah, kalau yang teman itu cenderung lemah, tidak mandiri karena tergantung tadi, karena kebiasaan. Nah, sama Pak Krisna dibantu ya. Jadi itu ada standar. Nah, kalau pemantau itu lebih kepada menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan kalau kita di posisi pemantau itu mengutamakan mengevaluasi diri bagaimana cara perbaiki diri. Karena ya dari restitusi itu kan bagaimana murid itu bisa belajar dari kesalahan, bukan hanya menebus kesalahan, tapi dia bisa belajar untuk memperbaiki dirinya dari kesalahan yang mereka lakukan. Nah, sekarang tetap mau berada di posisi pemantau bangun atau mulai berbenah untuk sampai di posisi manajer. Mari kita berbenah sampai dari semuanya di posisi manajer. Untuk konsistensi, untuk kolaborasi. Next, ada namanya restitusi, segitiga restitusi namanya. Ini salah satu cara untuk menyelesaikan masalah waktu. Biasa gini Pak Kris, misalkan kalau menemukan murid yang terlambat, langsung ngapain ya? Kalau ada murid yang terlambat, Masuk saya terlambat nih, saya murid ke Pak Kris, maaf Pak Kris. Bertanya, itu Pak Kris ya? Yang berubah. Yang boleh berubah perhatiannya ya? kalau di keluarganya kerja dulu mungkin atau ya ditanya sebabnya dulu. Tanya alasannya dulu. Setelah menemukan alasan gimana? Saya pekerja dulu Pak, lambat. Ya kalau alasannya bisa ditolerir ya nggak masuk. Oke. Tidak ada upaya. Berikutnya, Tidak ada upaya memperbaiki. Karena anak itu udah kebiasaan ya membantu orang tuanya. terima kasih Pak Kris, itu menarik Pak Kris. Apa yang dilakukan Pak Kris, apakah sudah sesuai dengan restitusi tadi kita sudah ya? Ini Pak Kris, benar tidak langsung lambat, bisa tanpa kita mendengarkan dulu alasan. Tapi kalau tadi kata Pak Ahmad, belum cukup Pak Kris, nanti akan terus diulang-ulangi terlambat, jadi gini, tentu harus ada perbaikan ke depannya agar permasalahan terlambat tidak jadi terus diulang-ulangi ya. Apa solusinya? Nah, kita ada yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Pertama itu ada yang namanya tahapan menstabilkan identitas. Contoh misalkan tadi sudah terlambat nih, sini stabil ya.
terlambat itu benar atau salah, gitu kan? Itu kalau dia merasa terlambat itu tidak merasa itu nggak salah, maka dia melakukan terlambat terus kan? Makanya pertama kita lakukan itu si murid tersebut itu harus ada itu mengetahui kesalahan. Tapi kita tidak boleh membiarkan dia terjebak dalam identitas gagal. Oh, saya perempuan, saya seorang yang melanggar aturan, artinya itu ya, melanggar kesepakatan. Kita menstabilkan identitasnya. Caranya kayak gitu contoh, Chris. Waktu itu, Chris, kamu terlambat. Ya Pak, saya mohon maaf. Saya terlambat Pak, mohon maaf saya merasa bersalah dan terlambat. Guru itu tidak boleh langsung membiarkan anak itu terjebak dalam situasi tersebut. Kita harus langsung menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Bisa aja kita kayak gini. Nah, ya, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Ada jadinya apa? Tapi bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan tersebut agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Cara-cara seperti itu salah satu cara untuk menstabilkan identitas agar dia tidak terjebak sebagai tadi identitas yang berbeda. Maka selanjutnya kita memvalidasi tindakan yang kurang tepat. Terlambat itu kan tindakan yang kurang tepat, tapi kita memvalidasinya alasannya kenapa dan lain-lain gitu ya. Berikutnya menanyakan keyakinan kelas. Diharapkan dengan menanyakan keyakinan kelas itu anak tersebut itu akan sampai kepada menemukan solusinya sendiri. Dia juga tahapan restitusinya seperti yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, ketiga itu menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini menstabilkan tersebut membuat anaknya rasa kenal, karena bermasalah menjadi positif kembali. Validasi kebutuhannya, validasi tindakannya itu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar tadi. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak dengan kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan kebajikan. Terus diharapkan anak tersebut bisa cari solusinya sendiri. Upaya perbaikan. Masih ini sudah. Contohnya mungkin bisa dilihat. Saya pernah melakukan salah satu penerapan segitiga restitusi di hidup saya ini. Contohnya gini Bang, ada anak maksudnya gitu ya. Terdengar nggak? Suaranya nggak terdengar ya? Harus di sana ya. Saya ceritakan saja. Saya ada kasus itu. Kasus pertama itu saat Rahmat itu ketawa kalau kecurangan dengan mencontek. Ya. Terus ada yang pengawasnya memberitahukan kepada saya bahwa Rahmat itu apa tindakannya berdasarkan tadi restitusi tadi segitiga restitusi. Kalau saya lakukan cepat seperti ini. Atau mungkin nanti link YouTube-nya saya kirim ke Bapak Ibu. Intinya dalam proses menerapkan restitusi itu kita menanamkan bahwasanya yang penting itu anak itu bukan hanya menebus kesalahan, tapi dia itu bisa mengambil satu pelajaran dalam proses dalam kesalahannya. Ada selalu perbaikan sehingga terus diupayakan dengan segitiga restitusi itu anak itu menjadi lebih karakternya lebih kuat, lebih positif. Dan insya Allah kalau kita konsisten melaksanakan segitiga restitusi dengan tadi tahapan-tahapannya, satu dengan menstabilkan identitas, dua dengan validasi tindakan, dan juga menanyakan pertanyaan, itu akan membantu anak. Karena anak yang kemarin saya restitusi juga mendapatkan respon yang positif katanya itu dengan cara yang seperti itu saya tidak merasa gagal meskipun saya berbuat kesalahan dan lebih enak. Kita juga punya dendam dan lain-lain seperti itu. Jadi mari kita coba pendekatannya kita ubah dalam melihat situasi atau kesalahan murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam forum
diskusi saya ucapkan terima kasih, tapi mungkin izin refleksi dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan secara langsung hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Dari apa yang kita diskusikan, apakah ada perubahan paradigma atau seperti apa? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama bisnis? Siapa yang mau merefleksi guys, boleh menyampaikan. Dari hasil diskusi kita hari ini, paradigma baru saya baru ngeh gitu. Kalau ternyata penghargaan itu bisa memberi dampak negatif. Selama ini menurut pemikiran saya dengan penghargaan itu anak-anak bisa termotivasi. Ternyata setiap kali mendengar pemaparan, kalau pemberian penghargaan itu tidak tepat, justru itu akan membuat jauh lebih sesuatu. Lalu itu pemahaman paradigma yang kita dapat pada hari ini. Beri tepuk tangan untuk Pak. Mungkin Pak Guru bisa menyampaikan perasaan apa yang itu selalu di sesi. Hukuman barusan berupa yang segitiga restitusi ya. Yang barusan terakhir, yang terakhir. Jadi yang Cara untuk kita salah satu yang barusan ya, yang rahmat itu. Jadi hasil dari anak yang pelajar itu, jadi ketika ada satu hukuman yang biasa dilakukan itu berupa hukuman seperti dari anak yang kesiangan, kenapa anak kesiangan langsung dihukum. Tapi itu hukuman tersebut jadi kesalahan yang kalau baru melakukan hukuman tersebut. Seharusnya dalam hukuman tadi ada yang kita dalam menghukum itu harus ditanyakan dulu dari seperti saya kenapa ada alasan tertentu kenapa sih itu terdapat, sehingga kita sebagai bukan lagi sebagai penghukum tapi sebagai manajer ya. Jadi dalam hal ini kita sebagai guru ya, terutama saya yang tadinya dalam menghadapi anak yang seperti sana atau sebagainya itu melakukan hukuman dilakukan secara singkat atau secara ya, jadi secara langsung. Nah, jadi yang seharusnya itu kita sebagai guru kita melakukannya sebagai manajer. tangan dulu untuk Pak Guru. Kamu gimana perasaannya? Cukup amazing ya? Perasaannya gimana? Tapi Itu yang bulat tadi gitu. Positif. Saya positif. Sebelumnya saya belum pernah memikirkan dari mulai apa itu yang dari peraturan kemudian dengan kelas sampai lingkungan positif hingga menuju kepada budaya positif. yang biasanya itu kan kita gambarkan bahwa masuk sekolah itu yang kita tahu hanya tahu mentaati peraturan saja, tetapi tidak tahu sampai pada ujungnya untuk mencapai budaya positif.
sehingga di sini ada perlu penyampaian komunikasi mungkin antara siswa, kemudian orang tua, terutama mulai dari ini penyampaian hal seperti ini, sehingga mungkin nanti siswa dan beserta orang tua akan mengerti bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah itu justru untuk mencapai budaya positif itu. Dan sementara ini mungkin blank ya, orang tua siswa yang tahunya itu bahwa peraturan itu akan memberatkan dirinya. Begitu juga terhadap orang tua. Nah, di sini mungkin ini kelemahan buat kita. Jadi tidak ada komunikasi. Padahal seringkali dilaksanakan setiap tahun, bahkan setahun 2 kali rapat orang tua, rapat siswa, tapi belum pernah sampai di sini. Yang disampaikan justru adalah seolah-olah orang tua itu ditekan oleh sekolah untuk melaksanakan peraturan tersebut, tapi tidak tahu sampai yang tujuan utama itu untuk mencapai budaya positif itu, sehingga ada orang yang akan melanjut, orang tua yang akan melanjut terus, wah masih masa sekolah kan bulan sih ada bulan wah masih justru yang dicari itu sekolah-sekolah yang bebas. Nah ini karena kelemahan sekolah untuk mencapai budaya positif. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Nah, tadi terima kasih dari Pak Guru, Pak Mas dan Pak Budi yang cukup banyak untuk menggambarkan. Saya tutup saja karena memang sudah waktu yang sudah juga ya. Diskusinya sangat menarik, kita lanjutkan di nanti. Saya tutup mengenai moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Ya Bu ya, terima kasih. Ada pantun lah, udah jam 1:30. Terima kasih Bu Pak. Semangat Bapak Ibu. Semangat ini. Jangan ini. Budaya positif. Yes, sedih juara.